Selamat hari Minggu, bertemu lagi di ibadah sekolah minggu kita. Ada Kak Rahel dan Kak Priska. Adik-adik di rumah apa kabarnya nih hari ini? Kakak harap semuanya sehat-sehat dan bersuka cita. Gimana kalau kita sapa adik-adik sekolah minggu Kak Boleh Rahel? banget Kak Priska. Anak sekolah minggu HKBP Raja Wali, Jesus love me, yes. Masih kurang semangat sepertinya Kak Priska. Gimana kalau kita sapa sekali lagi tapi yesnya 3 kali gimana? Boleh, Kak. Kita sapa sama-sama ya Kak. Anak sekolah minggu HKBP Raja Wali, Jesus love me, yes, yes, yes. Nah, supaya lebih semangat lagi sebelum kita mulai ibadah kita, gimana kalau kita nyanyi pra-ibadah dulu Kak? Boleh Kak Rahel. Kita mau nyanyi lagu apa nih Kak? bertambah-tambah dalamnya. Boleh, kita nyanyi sama-sama ya adik-adik. Iya, kita nyanyi lagu apa nih Kak Friska? Kita nyanyi Dari Terbit Matahari. Boleh, adik-adik di rumah bernyanyi ya. Kita mau mulai ibadah kita, sebelumnya itu adik-adik di rumah jangan lupa menyiapkan persembahan, Alkitab, dan buku kebaktiannya. Nah, kita mau mulai ibadah kita nih Kak. Sebelum mulai ibadah kita seharusnya ngapain ya? Kita bernyanyi dulu Kak. Kita bernyanyi Tanganku Ada Dua.
tutup matanya, kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur Bapa atas berkat-Mu sampai pada hari ini. Kau masih memberkati kami Bapa sehingga kami bisa melaksanakan ibadah ini. Bapa, kami akan memulai ibadah ini. Berkatilah ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Agar ibadah ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa berkenan di hadapan-Mu. Bapa, kami berdoa buat adik-adik sekolah minggu yang di rumah. Berkati mereka Bapa supaya menjadi adik-adik yang baik dalam mendengarkan firman Tuhan nanti. Adik-adik yang dengaran dan adik-adik yang takut akan-Mu. Bapa, inilah doa dan permohonan kami. Ampuni segala dosa kami yang telah kami perbuat Bapa supaya kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mendengarkan hukum Taurat pada minggu ini yang diambil dari hukum Taurat yang kelima. Kita sama-sama baca ya Kak. Oke Kak Rahel. Hukum Taurat yang kelima. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Kita bacakan sekali lagi ya Kak Boleh, Friska. Kak Rahel. Hukum Taurat yang kelima. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Baiklah, kita lanjut, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 278 ayat 1, Bila Sangkakala Menggagap. Selanjutnya untuk ayat hafalan pada minggu ini masih tetap dari yang minggu kemarin, yaitu tertulis di dalam Roma 3 ayat 24. Kita baca sama-sama ya Kak Rahel. Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kita bacakan sekali lagi Kak Friska. Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Adik-adik sekolah minggu bisa mengirimkan videonya kepada guru-guru sekolah minggu kelasnya masing-masing. Kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 426 ayat 1, Kita Harus Membawa Berita. Dibawakan oleh Kak Friska. Baiklah, untuk minggu ini warta kita yang pertama, nama minggu kita adalah Minggu Judika. Dengan topik minggu, Petrus menyangkal Yesus. Warta yang kedua, untuk ayat bulanan, ayat hafalan untuk minggu depan masih tertulis di dalam Roma 3 ayat 24. Untuk adik-adik yang hafal, boleh mengirim videonya kepada guru-guru sekolah minggunya. Yang ketiga, guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik-adik sekolah minggu yang berulang tahun di dalam minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.
kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 425 Berkumandang Suara dari Seberang. Adik-adik sekolah minggu, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Inang Diakones Baru Simanjuntak. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat hari ini, di mana Tuhan masih memperbolehkan kami beribadah bersama-sama anak-anak kami sekolah minggu. Dari rumah, kiranya Tuhan memberikan kebijaksanaan supaya mereka Tuhan dapat mengikuti ibadah pada hari ini, memberikan kebijaksanaan. Tuhan Yesus berkati kami semuanya, berkati anak-anak-Mu pada hari ini. Dalam nama Yesus, Engkau berfirman supaya apa yang difirmankan oleh Tuhan pada hari ini berkenan di hati anak-anak kami. Dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, anak-anak kami sekolah minggu. Apa kabar hari ini? Kami mengharapkan anak-anak kami dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun dalam mengikuti ibadah kita hari ini. Oleh karena itu, firman Tuhan untuk hari ini tertulis dalam Lukas 22, dimulai dari ayat 54 sampai dengan ayat ke-62. Demikian firman Tuhan, mari anak-anak kami sekolah minggu untuk mengikutinya. Petrus menyangkal Yesus. Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar dan Petrus mengikut dari jauh. Di tengah-tengah halaman rumah itu, orang memasang api dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamat-amatinya lalu berkata, juga orang ini bersama-sama dengan dia. Tetapi Petrus menyangkal, katanya, bukan, aku tidak kenal dia. Tidak berapa lama kemudian seorang lain melihat dia lalu berkata, engkau juga seorang dari mereka. Tetapi Petrus berkata, bukan aku, tidak. Dan kiranya sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas, sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan. Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Yesus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya.
Demikian firman Tuhan. Anak-anak kami sekolah minggu yang berada di rumah, tentunya kita pernah menjadi seorang murid. Kalau ada murid, tentunya ada gurunya. Di rumah juga kita sebagai anak-anak, tentunya di rumah sebagai pemimpin kita adalah orang tua. Nah, tugas seorang murid di sekolah atau tugas anak-anak di rumah adalah mentaati, menuruti segala aturan dan peraturan yang ditetapkan di rumah ataupun di sekolah. Apapun alasannya, adik-adik kami, tidak ada alasan untuk tidak menuruti apa yang diaturkan oleh para guru di sekolah dan juga orang tua kita. Nah, anak-anak kami sekolah minggu yang di rumah, kalau kita pernah mengingat ada 12 murid-murid Tuhan Yesus, yaitu Petrus, Andreas, Yakobus, dan selanjutnya. Ada yang baik, ada yang setia, dan ada juga yang jahat sebagai pengkhianat, yaitu Judas Iskariot, sehingga mereka yang setia ada tinggal 12 orang. Nah, anak-anak kami, pada nas kita di sini Petrus menyangkal Yesus. Siapakah sebenarnya Petrus di sini? Tentunya Petrus ini adalah murid-murid Tuhan Yesus Kristus sendiri. Di sini Petrus adalah seorang sahabat atau yang setia kepada Yesus. Di mana ada Yesus, di situ ada Petrus. Sering berbicara, sering berdialog tentang bagaimana pelayanan Yesus dan bagaimana perintah dan aturan yang harus diikuti yang diaturkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Tapi adik-adik kami sayang pada nas ini, ketika Simon Petrus di sini tidak setia terhadap sahabatnya atau guru yang sejatinya kepada Yesus Kristus. Ketika Tuhan Yesus diperhadapkan kepada masalah yang sangat besar, diperhadapkan kepada mahkamah keagamaan, iman-iman kepala dan ahli-ahli Taurat, banyak yang mencerca, banyak yang memberikan pertanyaan kepada Yesus, di mana ada kesalahannya, banyak yang mengejek, banyak yang menudahi, banyak yang mendorong dan sebagainya. Tetapi semua murid-murid Tuhan Yesus, semua meninggalkan Tuhan Yesus, semua merasakan ketakutan. Kenapa murid-murid Tuhan Yesus merasa takut? Tidak ada ketaatan dan kesetiaan kepada gurunya yang besar itu. Tidak ada kesetiaan dan ketaatan kepada Yesus sebagai juru selamat. Karena murid-murid Tuhan Yesus menganggap bahwa mereka akan sama diperlakukan dengan Tuhan Yesus. Mereka akan dipukul, diejek, diludahi, didorong dan sebagainya. Dari sini juga Simon Petrus akan mengalami hal yang demikian. Dia merasa ketakutan apa yang akan dialami oleh Tuhan Yesus ketika dihadapkan kepada mahkamah keagamaan yang harus diadili. Petrus sebenarnya di sini adik-adik kami, dia ikut di gerombongan oleh orang-orang banyak ketika itu. Dia bersembunyi di antara orang banyak. Ketika Tuhan Yesus diperhadapkan kepada agama, mereka menyalakan api unggun di halaman, tapi Petrus bersembunyi melihat apa yang terjadi, apa yang harus dialami oleh Yesus sendiri. Anak-anak kami, di ayat kita ini bisa kita lihat bagaimana sebenarnya ketakutan yang dialami oleh Petrus itu sendiri. Dia menyangkal Yesus. Adik kami tahu enggak apa arti dari menyangkal? Menyangkal itu ialah tidak mengakui
atau membohongi diri sendiri. Petrus sebenarnya tahu siapa itu Yesus itu sendiri. Tetapi dia membohongi. Dia tidak mengakui Yesus sendiri. Dia membohongi diri sendiri. Tidak menunjukkan identitasnya sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Dia berbohong. Ketika ada di kerumunan orang banyak, ada seorang perempuan yang menegur Petrus. Ini sebenarnya ikut juga mengenal dia. Dia orang-orang Galilea. Tapi apa dikatakan Petrus? Tidak, aku tidak mengenal dia. Kemudian datang lagi laki-laki yang lain. Dia mengatakan hal yang sama. Dia adalah orang Galilea. Dia ini sebenarnya kenal dengan Yesus. Sehingga Petrus gelisah dan takut akan teguran laki-laki tadi. Dia mengaku juga, aku tidak kenal dengan Yesus. Siapa dia? Terus datang lagi satu orang laki-laki. Dia menegur Petrus. Dari tampangnya, dari wajahnya, dari bahasanya, dia adalah orang Galilea. Sebenarnya ini dia tahu bahwa Yesus itu adalah juru selamat. Tetapi Petrus di sini, dia membohongi dirinya sendiri. Dia tidak mengakui bahwa Yesus itu adalah guru besar kepada dia sendiri. Anak-anak kami sekolah minggu, di sini bisa terjadi kepada anak kami kan. Kalau di rumah ada kesalahan yang diperbuat. Nah, misalnya sekarang ini, misalnya anak-anak kami, adik kami sekolah minggu memakai HP mamanya misalnya. Dia menghabiskan pulsa atau pakai datanya. Terus mamanya bertanya, siapa yang menghabiskan ini katanya. Itu anak-anak kami bisa berbohong. Kenapa? Karena dia ketakut nanti ketahuan bahwa anak-anak kami yang menghabiskan pakai data oleh orang tuanya. Sehingga dia ketakutan mengakui bahwa dia yang melakukannya. Sama halnya dengan murid-muridnya tadi. Semua meninggal tidak mengakui bahwa Yesus itu adalah guru dan juru selamat bagi mereka. Nah, anak-anak kami sekolah minggu, apa yang bisa kita lihat di sini? Anak-anak kami sesuai dengan kesetiaan dan ketaatan murid-murid Tuhan Yesus untuk mengikuti kesetiaan Yesus. Anak-anak kami dituntut pada saat ini supaya anak-anak kami taat dan setia kepada Yesus itu sendiri. Bagaimana ketaatan anak-anak kami? Ketaatan anak-anak di sekolah, di rumah, di lingkungan itu dilihat dari perilaku ataupun kepribadian anak-anak itu sendiri terhadap gurunya, terhadap orang tua, terhadap abangnya, terhadap sekeliling. Dia harus menghormati sesuai dengan perilaku ketaatan yang harus kita tunjukkan kepada sesama kita. Itu adalah menunjukkan bahwa kita adalah setia dan taat kepada firman Tuhan yang mengajarkan bahwa kita akan menghormati sesama kita. Dan harus saling tolong-menolong, ada kasih di dalam diri kita sendiri. Apabila ada kawan kita mengalami kesusahan, tentunya di dalam sikap kasih itu kita tunjukkan bahwa disitulah kesetiaan, ketaatan anak-anak kami untuk melakukan firman Tuhan. Dan yang kedua, dapat kita lihat bagaimana kesetiaan kita kepada Yesus Kristus, yaitu berdoa dan beribadah kepada Tuhan. Jangan pernah kita takut mengakui bahwa anak-anak kami itu adalah seorang anak-anak Tuhan, anak-anak Yesus Kristus, dimanapun anak-anak kami berada, di sekolah, di lingkungan kita, yang berbagai macam agama. Di sini diajarkan kepada adik-adik kami sekolah minggu, tidak pernah takut mengakui bahwa Yesus Kristus itu adalah juru selamat kita. Dan oleh karena itu, adik-adik kami, jangan pernah juga membohongi diri sendiri. Apapun keberadaan kita, di rumah atau dimanapun, tidak boleh membohongi diri sendiri
bahwa Yesus Kristus itulah yang memberikan keselamatan, yang memberikan apa yang perlu di dalam keluarga. Yesus itu sendirilah yang memberikan kebijaksanaan dan kepintaran kepada anak-anak kami sekolah minggu. Oleh karena itu, anak-anak kami sekolah minggu, kiranya anak-anak kami dalam kesetiaannya mengikuti Yesus, dalam ketaatannya mengikuti Yesus, hendaklah selalu taat memenuhi perintah-perintah Tuhan. Apapun itu yang baik, mari kita ambil. Yang buruk, perilaku-perilaku yang buruk kita buang dari hati dan pikiran kita. Dan oleh karena itu anak-anak kami, jangan pernah takut berdoa dimanapun kalian berada. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah selesai mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kami, yang mengajarkan anak-anak kami sekolah minggu yang ada di rumah untuk tetap setia dan taat kepada perintah Tuhan. Tetap setia dan taat kepada peraturan yang ditetapkan di sekolah. Tetap setia dan taat kepada aturan yang diperintahkan oleh orang tua di rumah. Itu menunjukkan kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan. Ya Tuhan, jangan pernah anak-anak kami ini untuk membohongi diri sendiri. Jangan pernah anak-anak kami ini Tuhan berbohong kepada orang tua, berbohong kepada semua orang ya Tuhan. Tetapi ajarilah mereka Tuhan tetap jujur, tetap takut akan Tuhan, supaya mereka Tuhan memperoleh kebijaksanaan, memperoleh kepintaran yang daripada Tuhan. Tolong juga Tuhan orang tua, berikan juga kesehatan, berikan juga kebijaksanaan Tuhan untuk menuntun anak-anak kami di rumah, supaya mereka Tuhan takut akan Tuhan. Dan kami sebagai orang tua Tuhan tidak sibuk untuk mengajarkan anak-anak kami hanya oleh ilmu pengetahuan, tetapi Tuhan ajari orang tua kami untuk tak bijaksana, untuk mengajarkan firman Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, kiranya Tuhanlah memberkati semua pekerjaan orang tua anak-anak kami, supaya memperoleh berkat, supaya mereka Tuhan memperoleh keperluan sesuai dengan yang mereka inginkan untuk mencapai cita-cita yang mereka inginkan di tengah-tengah keluarga Tuhan. Dan oleh karena itu Tuhan, melalui berkat, semua itu bisa kami lakukan untuk membawa anak-anak kami ke masa depan yang lebih baik. Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, ajar kami selalu taat kepada Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami, di mana kami Tuhan mengalami kesusahan, tolong Tuhan berikan petunjuk. Di mana Tuhan kami mengalami penderitaan, berikan Tuhan keteguhan dalam keluarga kami masing-masing, supaya kami semua orang tua, anak-anak HKBP Raja Wali semakin diberkati oleh Tuhan. Kami adalah orang yang berdosa, kiranya Tuhan menghapuskan segala dosa dan pelanggaran kami terhadap Engkau ya Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi lagu Marilah Kawanku. Bawa persembahanmu
marilah kita akhiri ibadah kita hari ini. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Tuhan Allah, dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik di rumah kita udah selesai melakukan ibadah sekolah minggu. Sampai jumpa minggu depan dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.